Bapak Ibu, pada kesempatan sore ini kita akan bersama-sama membawakan doa untuk membantu perjalanan arwah beliau almarhum Bapak Lai Dianto atau Lai King Cheng, dengan doa-doa yang akan kita panjatkan dengan kebaikan-kebaikan yang beliau tanam semasa kehidupan beliau, dan dukungan dari semua yang hadir maupun yang tidak hadir. Semoga arwah beliau segera terkondisi untuk memasuki alam surga bahagia, menikmati ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan, dan juga keluarga yang ditinggalkan sepenuhnya bisa merelakan, melepaskan kepergian beliau menuju alam yang lain. Marilah dengan penuh bakti kita bawakan doa harian sore ini dengan hikmah. Untuk mengawali pembawaan doa, marilah kita bangkit berdiri. Kita menghadap peti jenazah beliau untuk memberikan hormat dengan menundukkan setengah badan sebanyak 3 kali. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Buku ucapatinya dibuka halaman 2, persembahan duka untuk almarhum. Halaman 2. Halaman 2 ya. Silakan duduk, bukunya dibuka halaman 4. Doa welas asih Tapeju, halaman 4. Namo Sipante Intasa Amitapa. Namo Sipante Intasa Amitapa. Namo Sipante Intasa Amitapa. Namo Tape Kuasa Ing Posa. Namo Tape Kuasa Ing Posa. Namo Tape Kuasa Ing Posa.
Namo Alatanato ye Namo Aliye Polo Cete Sapolaye Poti Satapaye Moha Satapaye Moha Jalone Jaye Om Sapolavaye Sultana Dashe Namo Sijilinto Imam Aliye Polo Cete Sapola Lintopo Namo Nala Jinja Sili Moha Poto Sami Sapo Tato Sopan Asayin Sapo Sato Namo Po Sato Namo Po Jamo Pantato Tajata Om Popolo Silo Jati Jalote Sili Moha Pote Sato Sapo Sapo Mola Mola Mosi Mosi Lintoyen Jelo Jelo Jemong Tolo Tolo Wasayeti Moho Wasayeti Tola Tola Tilime Sapola Ye Jela Jela Momo Pamola Motire Ese Sana Sana Ola San Pola Sale Wasa Wasan Pola Saye Olo Olo Mola Olo Olo Sile Sola Sola Sile Sile Solo Solo Potie Potie Potoye Potoye Mitelie Nala Cinta Tele Sane Napoye Mona Sapoho Sitoye Sapoho Moho Sitoye Sapoho Sitoye Sapola Ye Sapoho Nala Cinta Sapoho Mola Nala Sapoho Sila Saramo Jaya Sapoho Sapo Moga Asito Ye Sapoho Sacela Asito Ye Sapoho Poto Moja Sito Ye Sapoho Nala Cinta Pojala Ye Sapoho Mopoli Sanjala Ye Sapoho Namo Holatana Tola Ye Namo Oliye Polo Ceti Sapola Ye Sapoho Om Sintentu Mantola Poto Ye Sapoho
nanti keluarga mengikuti di belakang tim untuk memberikan penghormatan dengan memutari peti jenazah sebanyak 3 kali, dan yang terakhir memberi hormat rumah-rumahan yang akan dikirim untuk almarhum. Mohon berdiri. Di saat berputar, bukunya diletakkan, ditaruh tangannya di depan dada beranjali. Nanti yang 55 dan 56. Yang keliling cukup keluarga saja, ya. Yang lainnya tetap di tempat. 55 dan 56. Amin. Namo Amida
Namo Amitabha. 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 Silakan duduk kembali, bukunya dibuka halaman 59. Doa persembahan makanan, embun surgawi dan kesempurnaan puja masing-masing bait dibaca 3 kali. 59. Persembahan makanan. Namo Sawadantayeta Walojeti Om San Polai San Polai Om. Namo Sawadantayeta Walojeti Om San Polai San Polai Om. Namo Sawadantayeta Walojeti Om San Polai San Polai Om. Namo Solo Boye Tantaye Toye Tajeta Om Solo Solo Polai Solo Polai Solo Sabo. Namo Solo Boye Tantaye Toye Tajeta Om Solo Solo Polai Solo Polai Solo Sabo. Namo Solo Boye Tantaye Toye Tajeta Om Solo Solo Polai Solo Polai Solo Sabo. Om Jayanang Sampawa Wacelai Om. Om Jayanang Sampawa Wacelai Om. Om Jayanang Sampawa Wacelai Om. 62, 63, 64. Kita baca bahasa Indonesianya 62. Para Buddha di 10 penjuru di 3 masa
Amitabha Buddha yang terutama, menolong almarhum lahir di tanah suci pada tingkat 9 dengan kebajikan yang luar biasa. Kini aku berlindung sepenuh hati, bertobat atas kesalahan yang dilakukan pikiran, ucapan, dan perbuatan. Setiap ada kebajikan yang terkumpul, dengan tulus kulimpahkan jasanya. Semoga bersama umat Dhamma selalu mendapat berkah mulia. Menjelang meninggal alam surga Sukawati dengan jelas nampak di mata. Bersemangat saat melihat dan mendengar, bersama-sama lahir di surga Sukawati. Bertemu Buddha dapat hentikan samsara, seperti Buddha menolong semuanya, memutuskan semua klesa, derita, loba, dosa, moha. Dengan belajar dhamma yang tiada tara, bertekad menolong semua makhluk, dan bertekad mencapai Buddha marga. Alam semesta ada batasnya, namun tekadku tak ada taranya. Semua makhluk berjiwa maupun tidak, bersama-sama sempurnakan semua kebijaksanaan. Para Buddha di 10 penjuru di 3 masa, semua bodhisattva mahasatwa, semua bodhisattva mahasatwa, maha prasnya paramita. 68 titik-titik kita isi dengan nama beliau, kita baca bahasa Indonesianya. Semua jasa pahala kami dari pembacaan sutra suci ini dilimpahkan untuk almarhum Bapak Laidianto. Semoga dengan bantuan kekuatan welas asih Triratna dapat mengurangi, menghilangkan perilaku tidak baik 3 klesa almarhum, bebas dari penderitaan tumimba lahir di alam samsara, terlahir di tanah suci surga Sukawati sebelah barat, lahir dari bunga teratai tubuh yang agung, bertemu dengan Buddha, mendapat ajaran mulia, mencapai kesempurnaan. 70 Maikra Suci 18 Amitabha Buddha. Jika aku telah mencapai Anuttara Samya Sambodhi, makhluk-makhluk yang berada dalam 10 penjuru alam ada melakukan kebajikan 6 paramita, mengulang-ulang namaku siang dan malam dengan batin terpusat, ingin terlahir di tanah suciku. Saat meninggal dunia, aku dengan para bodhisattva akan menjemputnya. Dalam seketika dapat terlahir di tanah suciku surga Sukawati. Bila tidak, maka bila aku tidak mencapai Anuttara Samya Sambodhi. Bukunya dikumpulkan, tangannya di depan dada atau merangkapkan kedua tangan. Di saat kita mendukung di dalam doa untuk melapangkan jalan almarhum Bapak Laidianto, kembali kita akan memuji, memuliakan, mengagungkan nama besar Buddha Amitabha yang bertata sebelah barat. Sekiranya arwah beliau belum terlahir di alam surga Sukawati sesuai dengan harapan keluarga dan harapan kita semua, Buddha Amitabha yang bertata sebelah barat dan para sucinya segera menyambut arwah beliau dan menempatkan di alam surga sucinya, dan memberikan ketabahan, keikhlasan, kerelaan bagi keluarga yang ditinggalkan. Bapak Ibu menirukan apa yang saya ucapkan dengan penuh penghayatan sambil mendengarkan doa kelahiran kembali bagi beliau. Salam cinta kasih Buddha Amitabha, dan khusus untuk putrinya atau putranya, mengingat budi baik seorang ayah, orang tua yang pernah diberikan untuk anak-anaknya. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha.
Ketika aku mengantar kepergianmu, rasa duka diubah menjadi senandung yang indah. Setiap kata adalah doa kedamaian. Perjalanan kelahiran kembali sejuk dan cerah. Wajahmu tak terlupakan di dalam hatiku. Saat kita bersuka cita, seperti baru berlalu. Tiada yang dapat mengganti keberadaanmu. Lepas dari dunia fana adalah menuju kebebasan. Seberanglah dengan cinta kasih. Terpujilah Amitabha Buddha. Datang dan pergi dari tanah suci. Terpujilah Amitabha Buddha. Berkat kebajikan selalu bahagia. Terpujilah Amitabha Buddha. Selalu tentram dan damai. Terpujilah Amitabha Buddha. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Semoga Anda bertekad ingin lahir di tanah suci sebelah barat. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Terlahirlah di tanah suci, surga Sukawati. Semoga engkau dapat mengingat selalu pada Amitabha Buddha. Semoga engkau dapat terlahir di surga Sukawati. Amitabha Buddha memberkatimu. Terlahirlah di tanah suci, surga Sukawati. Mengingat budi ayah bunda, walaupun kami tak dapat bersama selalu, tetapi batin kami selalu terkait bersatu. Tak dapat dilupakan selamanya cinta kasih dari ayah bunda. Kehidupan ini akan saya manfaatkan sebaik-baiknya. Rajin belajar agama, sucikan hati dan pikiranku. Selalu ingat dan berusaha membalas budi besar ayah bunda, membangkitkan kebajikan, menolong diri sendiri dan semua orang. Dalam setiap kehidupan, menyelamatkan diri sendiri dan semua orang. Hanya ayah bunda yang terbaik di dunia ini. Anak yang mempunyai ayah bunda bagaikan mustika. Dalam pelukan ayah bunda, kebahagiaan tak terhingga. Namo
kita akan mengakhiri rangkaian pembawaan doa untuk almarhum Bapak Ledianto. Marilah sejenak dalam sikap hening, sikap merenung, kita akan bersama-sama mendengarkan nasihat Sang Buddha yang berguna dan bermanfaat bagi keluarga yang sedang berduka, yang sedang ditinggalkan orang yang sangat dicintai. Semoga segera merelakan, mengikhlaskan, dan menerima perpisahan yang tidak diharapkan ini. Sikap hening, sikap merenung dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha. Kehidupan apapun yang mengalami kematian di dunia ini adalah singkat dan penuh dengan penderitaan yang tidak dapat dihitung maupun diukur. Tidak ada alat apapun yang dapat digunakan untuk melarikan diri dari kematian. Setelah mencapai usia tua, maka kematian tak terelakkan. Bagaikan buah setelah masa akan gugur, demikian pula makhluk yang bisa mati setelah dilahirkan harus selalu menghadapi takutnya kematian. Seperti halnya dengan periuk keramik, haruslah pecah pada satu waktu. Demikian pula kehidupan dari makhluk yang bisa mati telah ditentukan untuk berpisah. Para remaja dan pemuda yang bijaksana dan yang bodoh, semua ini berada di bawah bayang-bayang kematian. Sabi sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap merenung selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, Namo Buddhaya. Dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian yang berada dalam ruangan ini. Pertama-tama saya mewakili tim doa dari Wihara Budayana Buta Gede nomor 1 ikut berbelasungkawa atas meninggalnya almarhum Bapak Ledianto. Di kalangan umat Buddha ada karangan bunga yang ditulis Anicca Wata Sangkara atau Sabi Sangkara Anicca. Kalau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia kurang lebih segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal adanya, tidak abadi. Almarhum pernah lahir, berkembang, dan akhirnya mengalami kematian. Itulah ketidakabadian yang sudah ditunjukkan oleh beliau. Yang mengirim bunga dengan satu harapan, ikut mendoakan dan juga menyadarkan kepada keluarga, menyadarkan pada kita semua yang membaca, yang melihat bahwa kehidupan yang dijalani seseorang adalah tidak kekal adanya. Kalau saat ini mengalami kesedihan karena berpisah dengan orang yang sangat dicintai, semoga segera menyadari bahwa proses alami dan kodrati juga tanpa kecuali terjadi pada orang-orang yang kita cintai. Terhadap orang-orang yang kita cintai, yang kita sayangi, kita berpikir jangan mati, jangan berpisah. Namun hukum semesta alam ternyata berbicara lain. Segala sesuatu yang tercipta, yang terbentuk tidak kekal adanya. Ini harus dimengerti oleh segenap umat Buddha dan juga keluarga yang ditinggalkan. Memang tidak gampang seseorang yang sudah berkumpul sekian puluh tahun langsung bisa rela ikhlas kepergian seseorang yang telah kita cintai. Maka di dalam berbagai kesempatan Sang Buddha menjelaskan kepada keluarga-keluarga yang sedang dirundung duka karena berpisah, karena kematian oleh salah satu anggota keluarga. Sang Buddha menggunakan beberapa perumpamaan-perumpamaan yang dekat dengan kita agar bisa dimengerti, dipahami, diterima, sehingga bisa mengurangi kesedihan sebelum sepenuhnya bisa menerima perpisahan dari kematian orang yang kita cintai. Tadi Sang Buddha menggunakan sebuah perumpamaan bagaikan buah setelah masak, setelah matang itu akan gugur. Cepat atau lambat ya, buah yang matang itu akan gugur. Demikian pula kehidupan ini
kita sehat sementara, kemudian pun akan mengalami sakit dan akhirnya meninggal. Tidak ada bedanya dengan buah, ya, tidak bisa dipertahankan untuk selama-lamanya. Itu yang pertama, menggunakan perumpamaan buah. Kemudian yang kedua, Sang Buddha menggunakan perumpamaan dengan pecahnya periuk, ya, keramik, ya, keramik sebagus apapun karena satu sebab, ya, juga akan pecah. Demikian pula kehidupan yang kita jalani, sesehat apapun juga akan mengalami sakit dan akhirnya mengalami kematian. Ditinggal kematian seorang suami, ditinggal kematian seorang ayah, bukan saja terjadi dalam keluarga saat ini, keluarga Anda saat ini. Ditinggal kematian orang-orang yang kita cintai juga terjadi dalam keluarga-keluarga yang lain, yang lalu saat ini maupun yang akan datang. Satu persatu anggota keluarga kita akan meninggalkan kita karena kematian. Di saat kematian beliau, keluarga memberikan dukungan, ibarat seseorang melakukan satu perjalanan. Dukungan itu berupa apa? Yaitu doa. Doa-doa yang telah kita panjatkan tadi akan berguna dan bermanfaat, memberi bekal yang mendukung beliau untuk perjalanan agar selama perjalanan berjalan lancar, tidak menemui satu kendala dan halang apapun. Dan kita telah memohon berkah perlindungan dari Buddha Amitabha. Di dalam tekadnya, janjinya, Buddha Amitabha mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan dan berharap untuk terlahir di alam surgaku, surga Sukawati, dan orang tersebut mempunyai kebaikan-kebaikan, maka apabila seseorang itu meninggal akan dijemput dan ditaruh, ditempatkan di alam surga sucinya. Semoga kebajikan beliau memadai untuk segera terlahirnya di alam surga Sukawati. Di samping doa bisa kita lihat di samping peti jenazah sudah tersedia, disiapkan rumah-rumahan. Itu juga sebagai simbol doa yang hidup kepada almarhum. Sepeninggal almarhum meninggal ini di alam sana, bisa menempati fasilitas kehidupan yang megah dan mewah seperti gambaran yang akan kita pilih ini. Apakah akan menjadi kenyataan nanti setelah beliau meninggal ini berada di alam bahagia dengan menempati fasilitas kehidupan yang kita kirim seperti ini? Untuk menjawab itu ada sebuah riwayat kehidupan Sang Buddha. Ada seseorang biku yang punya kemampuan bisa pergi ke alam surga. Ketika pergi di alam surga, mendapati melihat rumah megah dan mewah belum berpenghuni, masih kosong. Kemudian biku ini penasaran, turun ke dunia, bertanya kepada Sang Buddha, Sang Buddha, ketika saya di alam surga mendapati melihat rumah megah dan mewah masih kosong, itu milik siapa? Kemudian Sang Buddha menjawab, perlu diketahui bahwa rumah megah dan mewah yang masih kosong di alam surga itu milik orang-orang yang berbuat kebaikan-kebaikan di dunia ini. Sekalipun belum meninggal, pahala kebaikannya sudah tercipta di alam surga. Semoga harapan keluarga setelah meninggal ini almarhum bisa benar-benar menempati alam bahagia dengan fasilitas kehidupan yang kita kirim seperti ini benar-benar menjadi kenyataan, dan juga memberikan kerelaan, keikhlasan keluarga yang ditinggalkan. Selamat jalan almarhum Bapak Ledianto, semoga jalan yang kau terang dan lapang, dan keluarga yang kau tinggalkan sepenuhnya bisa merelakan kepergianmu. Sadhu, sadhu, sadhu.